untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Kami akan melihat Engkau jadikan semua indah pada waktunya bagi hidup kami. Mari kita pujian ini dengan iman. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Saya menunjukkan semua bagi berdiri malam hari ini di depan Tuhan. Harapkan sesuatu yang datang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita malam hari ini. Caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari bukan melihat. Dia jadikan semua. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doa dan apa yang kami minta. Sebab kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terlampau yakin Tuhan dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan terbaik malam hari ini. Karena Tuhan izinkan kami semua boleh ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita sorgawi. Kami bersyukur buat
kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Namun jauh daripada itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami semua, orang-orang muda yang ada di tempat ini, dan juga semua orang tua yang turut hadir di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Tuhan berkenan bicara, menyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan buat kami dalam pemberitaan Injil, sehingga Tuhan kami semua yang hadir dikuatkan, dituntun, dan terus semakin hari boleh menyenangkan Tuhan dengan seluruh eksistensi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa waktu pemberitaan firman disampaikan, terkadang Tuhan kami mulai lengah sehingga itu menjadi kesempatan buat iblis untuk membuat kami tidak dapat berkonsentrasi. Karena itu kami berdoa mohon kekuatan Roh Kudus bekerja, ambil alih sepenuhnya ruangan, segala tempat ini Tuhan, di mana kami berada, juga hati kami terutama Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami telah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada untuk merayakan kembali syukur kebangkitan Kristus. Dan bersamaan dengan perayaan ini ada KKR yang dilakukan oleh orang-orang muda di tempat ini. Terima kasih tentunya buat panitia yang sudah mengundang saya untuk hadir pada malam hari ini untuk dapat berbicara bagian kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk memperhatikan teks yang ada di depan kita, yaitu di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik, saya minta sekali lagi jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, remaja, dan orang tua yang hadir boleh membacakan teks ini. 1, 2, 3 kencang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka memang ayat ini seirama dengan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, yaitu orang muda yang bangkit dan berdampak. Orang muda yang bangkit dan berdampak. Dikatakan dengan jelas tadi ada kalimat atau kata yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, karena engkau muda. Nah, itu jelas menunjuk kepada usia, meskipun secara budaya mudanya orang-orang yang ada di sana dengan kita beda. Karena waktu itu diperkirakan Timotius sudah berusia sekitar 30 tahun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan karena itu kalau di Kupang mungkin orang bilang muda, bisa saja juga iya, tetapi bisa saja tidak. Karena di Kupang ada yang umur 30 tahun tuh ya muka suka orang-orang tua, karena anak su 10. Nah begitu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi usia itu memang tidak terlalu menjamin orang itu muda atau tidak. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini memang sering diangkat, dikotbahkan kepada orang-orang muda, pemuda remaja, orang-orang yang masih punya usia muda.
Dan ayat ini memberikan suatu dorongan, motivasi untuk kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang berdampak, yang mempengaruhi dunia, yang menjadi saksi, sebagaimana tema yang diperhatikan di depan kita malam hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dan kalau kita memperhatikan tema ini dan ayat yang tadi kita baca, maka ini memang adalah cita-cita Tuhan, amanat agung, perintah Kristus yang disampaikan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kita temukan ayat misalnya dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di sana jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Itu jelas. Kalimat-kalimat itu kita tahu semua, itu adalah perintah Tuhan, amanat agung yang disampaikan oleh Kristus bagi semua gereja Tuhan, bagi semua orang yang telah percaya kepada Kristus, untuk menjadi alat di tangannya, untuk berdampak bagi dunia, menjadi saksi di mana saja demi kepentingan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan juga di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata dengan jelas kepada murid-murid bahwa mereka harus menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kalau saudara dan saya yang hadir pada malam hari ini merayakan kebangkitan Kristus Yesus, entah saudara orang muda, entah saudara sudah menjadi orang tua, ataupun saudara orang tua jiwa muda, ingat baik-baik, tugas kita semua sama. Kita mau bangkit untuk berdampak, menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya berada. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ibu rumah tangga berdampak di sekitar arisan rumah tangga, anak-anak muda di kampus, di lingkungan mahasiswa, di tempat kerja, di mana Tuhan izinkan saudara berada di sana. Jadilah berkat, berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bapak-bapak yang ada di kantor, di tempat kerja, di mana Tuhan izinkan saudara berada, tugas ini menjadi tugas kita semua. Tidak ada yang santai menjadi orang Kristen. Semua harus bangkit dan mulai berdampak bagi dunia ini. Amin. Amin. Korek samping kiri kanan, lumus bangkit in malam. Bilang samping kiri kanan, berdampak. Saudara, ini tugas berat. Tapi mau tidak mau, bukan jadi Kristen mesti ikuti ini aturan. Mesti siap terima ini tugas. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu Rasul Paulus mendesak Timotius untuk berdampak, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu. Dan kita semua yang membaca teks ini tentunya juga mau seperti Timotius yang jadi berkat, jadi teladan. Kalau saudara membaca ayat 12 ini, maka kita menemukan ada beberapa hal yang Paulus inginkan agar menjadi ciri orang yang berdampak. Tapi malam ini saya tidak bahas itu, meskipun nanti mungkin saya sentil sedikit-sedikit di dalam khotbah ini. Tetapi yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah bagaimana, ini pertanyaan yang penting saudara, sehingga kita ini benar-benar bisa berdampak. Jangan sampai ini nats botong baca ulang-ulang, botong dengar ulang-ulang, botong jutau. Kalau botong jadi Kristen ini mesti orang yang bangkit, berpengaruh, berdampak, jadi saksi. Tapi dalam kenyataan, dalam real kehidupan ini, banyak orang tidak jadi berkat, banyak orang tidak jadi saksi, banyak orang justru jadi batu sandungan, banyak orang Kristen justru saudaraku membuat hidupnya tidak seperti yang Kristus inginkan. Nah, karena itu malam ini saya cuma mau berbagi buat kita bagaimana supaya bisa menjadi orang yang benar-benar berdampak.
sehingga botong pun perkataan, botong pun tingkah laku, botong pun kesucian hidup, kesalehan dan lain sebagainya, kasih kita itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang kita mau bahas secara kontekstual pada malam hari ini dari suratan 1 Timotius pasal 4. Karena kita baca ayat 12, itu cuman bagian terkecil dari apa yang Paulus bahas di dalam suratan ini. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama pada malam hari ini. Apa saja yang bisa membuat orang Kristen menjadi orang Kristen yang berdampak, atau menjadi orang Kristen yang saudara punya pengaruh, bisa bersaksi di mana saja, membawa jiwa bagi Kristus. Kita mulai dari teks pembacaan kita pada malam hari ini. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya, kita menemukan Rasul Paulus mengulang-ulang kata ajaran. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai ayat 6. Kita lihat ayat-ayat ini. Saya bacakan. Slide ada di belakang saudara, di depan saudara. Saudara bisa perhatikan juga, meskipun huruf mungkin kecil sehingga tidak bisa dibaca dengan baik, tetapi kalau bawa Alkitab ya bisa dibuka untuk dilihat. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudaraku, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan ada kata ajaran sehat. Lalu kemudian di ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah. Kata ajar ini tentu menyangkut ajaran. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kembali ada kata mengajar dari asal kata ajar, yang artinya ada ajaran yang disampaikan di sana. Saudara yang terkasih, lanjut lagi di ayat 16, satu ayat lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan ada kata ajaranmu, saudara. Jadi lihat, mulai ayat 6 Paulus sudah menekankan soal ajaran. Nanti di ayat 12 baru dia bilang, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam kesalehan, dalam kasih. Tetapi saudara, sebelum itu semua dia berbicara tentang ajaran, ditutup dengan ajaran. Ajaran itu menjadi sesuatu yang penting bagi semua orang percaya. Karena tanpa ajaran Anda mau bersaksi apa? Tanpa ajaran Anda mau berdampak apa? Tanpa ajaran tidak ada teladan yang Anda bisa nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bilang samping kiri kanan, ajaran penting bro. Lebih lagi, loh saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sebenarnya ada ajaran ini berat. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kata ajaran di sana terkait dengan soal kitab suci, dikaitkan dengan saudara kebenaran yang sejati, dikaitkan dengan Alkitab kita. Jadi bagaimana orang bisa bangkit berdampak kecuali dia hidup di dalam ajaran, dia hidup di dalam kitab suci, dia hidup di dalam firman Allah. Tanpa firman Allah, orang itu tidak mungkin bisa bangkit dan berdampak. Ini yang kita tidak boleh lupakan. Dan orang-orang muda, saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini terlalu banyak kekristenan yang sudah tidak lagi mengindahkan ajaran. Sudah banyak kekristenan yang sudah tidak lagi mengindahkan ajaran kitab suci. Saudara yang diberkati, dibandingkan dengan hal-hal seremonial, hal-hal yang saudaraku terbatas, yang tidak terlalu berdampak, ajaran
ini menjadi esensi penting di dalam hidup kekristenan. Kalau ajaran sudah tidak lagi menjadi esensi, maka percuma. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, untuk berdampak, saya ulang lagi, ajaran ini mesti menjadi dasar, ini mesti menjadi fondasi, ini mesti yang pertama, ini mesti yang nomor satu, ini yang harus menjadi landasan. Maka gereja akan bangkit dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih kencang, lebih kencang. Bilang samping kiri kanan, pukul tangan, jangan lupa dengar ajaran. Ya, penting. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Karena banyak pukul tangan, lama-lama lupa ajaran, repot. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saya mau bicara soal ajaran ini agak mendalam, saudara. Ketika Rasul Paulus bicara soal ajaran, dia bicara soal kedisiplinan di dalam ajaran. Perhatikan ayat 1 dari kitab 1 Timotius 4. Perhatikan ayat 1. Ya, bersama kita membaca teks ini. 1 Timotius 4 ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi roh dengan tegas. Perhatikan kalimat itu. Roh dengan tegas mengatakan. Ya, ini bicara ajaran ini. Rohnya huruf besar. Ini berarti Roh Kudus. Ini berarti ajaran Kristus. Ini berarti ajaran yang Alkitabiah. Ajaran yang Alkitabiah itu dikatakan dengan jelas dengan tegas dinyatakan. Dengan tegas, kata tegas di sana ditulis dalam bahasa Yunani retos, yang artinya tidak kompromi, jelas, transparan, terbuka, apa adanya. Itu ajaran firman Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, makanya dengar firman kadang-kadang tembus jantung, ulu hati, paru-paru, tembus semua. Saudara, karena mesti jelas, mesti tegas, soalnya ada kompromi-kompromi. Ya. Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, saudara. Roh mengatakan dengan tegas, retos, tidak kompromi, jelas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ajaran kekristenan itu demikian. Nah, saudara, banyak orang hari-hari ini suka dengan ajaran yang tidak jelas, ya, dibandingkan dengan ajaran yang jelas. Saya kasih contoh di kota Kupang sini. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang karunia itu baik, bukan tidak baik. Karunia itu ada, karunia itu bagus. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada karunia yang berdiri di atas kebenaran. Semua karunia itu tunduk di bawah kebenaran. Kebenaran lebih penting dari semua karunia-karunia. Jadi kalau tidak dengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, Anda tertipu dengan segala bentuk ajaran-ajaran yang palsu, yang mengatasnamakan Tuhan, tapi bukan ajaran Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia mau cari jodoh, dia pergi di persekutuan doa, minta petunjuk dari Tuhan. Misalnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia pergi lalu dia cerita, Mama, tolong doa dulu teh, beta ini ada 2 laki-laki yang salam beta. Hai, satu dari Kolbano, satu dari Sabu. Mama, beta dalam keadaan bingung dan gundah gulana. Yang dari Sabu juga bagus, Mama. Dia baru tes TNI dan dia baru pulang, dia sudah lulus, Mama. Hai, dia strep 1 tua. Ya, sudah. Hai, tapi yang dari Kolbano juga tidak kalah penting, Mama. Hai, baru-baru ini dia ikut calon kepala desa. Dari sekian orang yang mengikuti, dia yang terpilih jadi kepala desa. Jadi Mama tolong doa. Aku bingung, Mama. Aku berada di persimpangan jalan. Hai, mau ke kiri atau mau ke kanan. Hai, itu sudah dia bingung. Ya. Maka Mama tua bilang begini, mari kita berdoa. Ya.
Ini saudara berdoa. Nama ade siapa? Bepu nama Anci Mama. Minta maaf ala kesamaan nama dan karakter. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Bepu nama Anci. Yo, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu bersama Anci. Anci berada di persimpangan jalan Tuhan. Dia bingung mau pilih ke kanan atau ke kiri. Yang di kanan ada strip merah, yang di kiri kepala desa. Saudara terkasih, mari Tuhan nyatakan sekarang dalam tunduk kepala beberapa saat. Ya Tuhan, bicaralah, aku dengar. Anci su penasaran, Tuhan omong apa? Ya saudara, begitu buka mata, saudara yang diberkati, Anci bilang, Mama Karmana. Tadi tuh Mama sudoa tuh, Mama lihat itu. Kalau yang merah nih, ya, kalau yang merah nih Tuhan kasih kayak agak kurang terang. Maka kalau yang kepala desa nih terang. Ya saudara. Oh begitu, baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Akhirnya doa lagi. Kalau gitu Mama coba doa tanya Tuhan, kira-kira yang terang kok, yang kurang terang. Doa lagi tanya, saudara. Begitu doa selesai, seperti petunjuk Tuhan, Mama tua bilang, yang terang. Sudah. Wah, baik sudah. Mama, tapi sebelum saya pulang, saya mau bilang dulu. Kenapa? Soalnya yang tadi terang itu Mama, itu orang Pulaki. Orang Pulaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau tanya, ini penglihatan betul atau penglihatan putar balik? Tolong jawab. Hah? Ini jelas bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berkata, kalau kau di persimpangan jalan, jatuh cinta kepada dua orang, satunya tentara, satunya kepala desa. Biarpun kepala desa itu tidak sudah punya keluarga, sudah punya istri, tidak apa-apa. Itu tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ajaran Alkitab tegas, tidak kompromi. Dia akan menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Orang yang tahu ajaran firman Allah, dia akan lebih peka, dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya ini gampang. Ya, kalau saudara menjadi orang-orang percaya, ingat, yang penting itu adalah ajaran firman Allah. Kalau saudara tidak menjadikan kebenaran sebagai landasan dasar dalam hidup saudara, maka hidupmu itu akan terus ada di persimpangan jalan. Hidupmu tidak akan jelas. Mau ke kiri tidak jelas, mau ke kanan tidak jelas. Karena saudara tidak berdiri di atas prinsip yang benar. Tetapi hari ini saudara dengar baik-baik. Saya ulangi lagi. Alkitab ketika bicara ajaran selalu tegas. Tidak ada kompromi. Rematos. Tidak kompromi. Dia jelas dan apa adanya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang berdiri di atas kebenaran, saudara kelihatan dia hidup itu tegas. Sonet pelin-pelan. Pacaran dengan orang yang sedang, saudaraku, hidup jauh dari Tuhan, lo jangan gila-gila. Ya saudara, Bapak saya menginjil dia supaya saya bawa dia ke gereja. Walaupun kami berbeda keyakinan. Ya saudara, ini gara-gara menyanyi lagu cinta beda agama terlalu banyak. Saudara, sampai kebenaran dia tidak tahu lagi. Sehingga cinta bisa dia kompromi, dia bermain-main. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bermain, dengar baik anak-anak muda. Kalau Anda Kristen yang mau jadi berkat, jadi teladan, tegas, jangan kompromi. Ajaran Kristus tidak pernah kompromi. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kompromi. Bilang, Bapak beta ini mau putus, mah hati berat. Lu hati itu kasih enggak? Kebenaran lebih penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang banyak Kristen suka main kompromi. Ya.
Bapak beta pun hati ini terlanjur Bapak. Dulu dia sudah perkenalkan kalau dia pun agama lain nah Bapak. Ketemu bebu hati sudah terlanjur Bapak. Mau ke mana le? Mau terlanjur ke terlunjur ke pokoknya firman Allah kompromi sana ada tegas. Anda mesti berani ambil keputusan. Karena tidak ada ayat yang mengatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa pacarmu, lalu kemudian baptislah mereka, ajar mereka. Tidak ada ayatnya. Jadi tidak ada alasan pacaran untuk penginjilan. Tidak ada alasan pacaran untuk tarik orang datang kepada Kristus. Tidak ada. Kalau saudara Kristen yang jelas, saudara akan menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Tidak akan kompromi. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus. Tidak ada. Dia is the best. Dia satu-satunya jalan. One way. Tidak ada dua jalan. Ini firman Allah. Jadi mau jadi berkat tuh prinsipnya demikian. Anda mesti mulai belajar tegas. Ada nona yang pacaran dan dia pun pacar isap rokok, fu asap di dia. Kakak, merokok itu merusak kesehatan. Ya, itu tuh tak usah pakai omong banyak. Langsung tegas dia pemuka. Lu mau berhenti rokok, kok beta putusin lu. Selesai. Kalau dia bilang begini, emangnya lo sendiri di dunia ini? Kalau dia bilang begitu, beta bilang, oh sudah toh. Memangnya juga lo laki-laki sendiri. Di antara 1000 bintang, ada 1.000.000 bintang yang lagi antri di belakang. Saudara yang diberkati, ada banyak orang ini sudah berani. Tidak tegas, selalu kompromi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ajaran A datang terima, ajaran B datang terima, C datang terima. Kristen model apa nih? Orang Kristen itu mesti tegas. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau tidak demikian, Anda tidak bisa jadi berkat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik. Kalau saudara mau menjadi berkat, saya ulang lagi, disiplin, tegas di dalam soal kebenaran. Jangan kompromi. Benar-benar menyatakan kebenaran dengan tegas. Orang-orang demikian pasti akan menjadi berkat bagi semua orang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin saya khotbah di Oiba. Saya suka khotbah di persekutuan doa yang kecil-kecil, saudara. Menyeberangkan firman Allah. Saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Seorang anak muda yang berdiri dan berkata, saya tadi datang tuh lewat situ, saya ketemu 3 orang. Ada perokok, ada pemabok, ada penjudi, saudara. Tapi dia bilang, saya tidak lewatkan itu kesempatan. Entah dong mau terima kosonde, beta pibe omong, kakak jangan merokok, kakak jangan minum mabok, kakak jangan main judi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wih dia tegas. Saudara yang diberkati, orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini, jangan kompromi, jangan. Ada depo anak, sungguh ini beta lihat. Bapak son isap rokok, mama son tahu main judi. Saudara, bapak son tahu mabok, anak tiap hari keluar masuk bawa rokok Surya 12. Tapi mama dan bapak hanya hanya model begitu sah. Saudara, yang lebih parah lagi, ada yang justru bawa dia pun nona masa tidur rame-rame di dalam rumah, mama bapak diam, tutup mulut. Padahal mama bapak majelis di gereja. Lebih sial lagi kalau bapak mama pendeta. Saudara, saya dengar beberapa hari yang lalu, waduh, saya tertusuk kalau ada orang bilang, wih masa mahasiswa agama kos-kosannya laki-laki keluar masuk. Ini dia mangkali ambil salah jurusan. Ya. Ini cocok jurusan pornografi, kalau ada tuh dia masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kau sekolah agama, kau sekolah ajaran kitab suci, kok kelakuanmu tidak jelas?
Karena kau tidak tegas. Kau tidak tegas. Kau tidak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Roh itu mengatakan dengan tegas. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau tidak kompromi dengan apapun. Saudara, itu ajaran Kristus. Nah saudara, makanya untuk bisa disiplin, tegas dengan ini kebenaran yang kita mau nyatakan, maka Rasul Paulus mengatakan begini, saudara. Lihat ayat 13 ya. Ayat 13 dari 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, jemaat sambung kalimat ini. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang kenapa tidak tegas dengan kebenaran? Orang kenapa sering kompromi? Ada banyak orang Kristen yang tidak suka bertekun di dalam pengajaran Alkitab, tidak membaca Alkitab, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang kepada Timotius, Timotius, sementara itu sampai saya datang, ingat baik-baik, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun, sana boleh pemalas. Dan saudaraku, membaca kebenaran, merenungkan kebenaran. Sebab tanpa membaca dan merenungkan kebenaran, kita tidak mungkin bisa jelas, tegas, tanpa kompromi, rematos. Tidak mungkin. Karena kita seringkali mengabaikan, saudara, kitab suci sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Makanya saudara, kalau membaca kitab suci, banyak ayat yang minta kepada kita untuk tekun belajar, tekun membaca, tekun renungkan kebenaran firman Allah. Seperti Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan, saudaraku, renungkan firman itu siang dan malam. Dan masih banyak ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang menegaskan kepada kita untuk bertekun dalam pembacaan kitab suci, untuk bertekun di dalam belajar kebenaran. Sebab tanpa belajar kebenaran, bagaimana kita mau tegas? Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu dengan benar, jelas, kalau tanpa kita belajar Alkitab? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, membaca, merenungkan, itu saya rasa masuk semua kategori, termasuk mendengar kebenaran. Ini kita tidak boleh lupa. Saya pernah diundang ke KR satu kali, saudara. Wih, WL itu malam semangat sekali. Dia kasih menyanyi kotong nih 2,5 jam. Berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyanyi itu bagus. Tapi kalau menyanyi terlalu lama, orang dengar firman, orang bosan. Kenapa bosan? Yesus capek nah. Apalagi oma-oma yang asam urat, kolesterol. Ya saudara, ya dia duduk, tadi su berdiri bangun, duduk berdiri, duduk bangun. Pokoknya su keringat arus, su kiri kanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, negiliran khotbah, memtuju sono babai. Baru kita pendeta, kita bilang, Roh Kudus tidak ada di sini. Makanya orang tidur semua. Nah itu bukan salah, karena lu yang foe. Saudara, sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau kita menyanyi, itu Tuhan yang bicara kepada kita atau kita yang bicara kepada Tuhan? Saya tanya, kalau menyanyi itu Tuhan bicara kepada kita atau kita bicara kepada Tuhan? Ya, kita bicara dengan Tuhan, itu kita menyanyi. Saya tanya lagi, doa, itu Tuhan bicara kepada kita atau kita yang bicara dengan Tuhan? Kita bicara dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau dengar firman, kita yang bicara dengan Tuhan atau Tuhan yang bicara dengan kita? Nah, kita tahu itu toh, saudara. Coba sekarang saya alegorikan begini. Anda punya anak di rumah, atau punya adik,
punya kakak di rumah. Setiap kali saudara bab tua omong, dia balik belakang. Setiap kali bab tua omong, dia bangun jalan. Setiap kali bab tua omong, saudara, pokoknya dia bikin tingkah yang aneh-aneh. Ya, alias sebentar menguap, sebentar tutup telinga, korek telinga, pokoknya bikin yang aneh-aneh di muka bab tua. Sekarang saya mau tanya, kira-kira bapakmu yang melihat anak model kayak begini nih, dia bilang begini, "Ade memang terlalu baik. Bapak omong ade bangun jalan, bagus ade. Bapak omong ade balik belakang. Bapak omong ade korek telinga. Bapak omong ade menguap." Wih, bapak senang. Besok nanti bapak beli kas ade motor ya, karena ade terlalu bagus ini. Bapak omong ade dengar nah. Saudara yang terkasih, ade sendengar nah. Saya rasa itu hanya bapak yang gila setengah. Bapak yang waras sonde akan mungkin. Bab tua omong baru lu bola balik kiri kanan. Itu rasa-rasa dia mau tampar lu bola balik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen model kayak anak kecil tadi. Yang kalau saudara dengar firman Allah, dengar ajaran, baca kitab suci, tidak dengan tekun, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan benar-benar rindu kebenaran, tidak haus dan lapar akan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, lu mau menyanyi seindah karmana pun, lu mau berdoa sepanjang apapun, tapi kalau Tuhan bicara dan engkau tidak mendengarkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan, Anda orang yang sebenarnya bukan anak, karena anak pasti tunduk, taat, dengar apa yang bapaknya katakan kepadanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya ingat baik-baik, kebenaran itu menjadi penting. Ajaran kitab suci menjadi penting. Jadi kalau saudara dan saya kita tidak lagi mulai suka dengan membaca kitab suci, jangan pernah berharap saudara akan menjadi orang Kristen yang mampu berdampak. Putar balik. Saudara tidak akan pernah, tidak mungkin bahwa orang pi neraka iya, tapi bahwa orang pi sorga sone mungkin tanpa kebenaran. Ajaran firman Allah harus dinyatakan dengan tegas, tanpa kompromi. Itulah orang-orang yang akan berdampak. Nah, kalau mau tegas, mesti mulai hari ini ambil keputusan. Saya mau cinta firman Allah. Saya mau bertekun di dalam pengajaran. Saya mau membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah dengan benar dan baik. Anda pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus bicara begini, saudara lihat ya, ayat yang ketiga. Saudara lihat ini ayat 1 Timotius 4 ayat 3. Tampilkan 1 Timotius 4 ayat 3. Saya bacakan ini firman Tuhan buat kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, kalau kita baca kata mengenal di sini, kita pikir, wah ini orang kok bisa kenal kebenaran, kok bisa dia makan itu makanan yang makanan yang diciptakan Allah itu dilarang, dia ikuti. Saudara, apalagi melarang kawin dia ikuti. Itu mana mungkin orang kenal kebenaran kok bisa begitu? Tidak mungkin. Ini orang yang tidak kenal kebenaran. Nah, karena itu kata mengenal di dalam teks itu, saudara yang diberkati Tuhan, dipakai kata epiginosko. Kata epi itu adalah awalan yang berarti melawan. Ya, ginosko itu mengenal. Jadi epiginosko itu orang yang melawan kebenaran. Jadi orang yang melawan kebenaran itu yang bikin tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab bilang boleh kawin, dia larang orang kawin. Saudara, ajaran Alkitab bilang makan saja apa yang kalau kamu ucap syukur dalam doa, makan. Tetapi orang yang tidak mengenal kebenaran, pakai larang ini, pakai larang itu, pakai segala macam larangan. Kenapa? Karena dia epiginosko. Kalau dia ginosko, dia mengenal kebenaran. Saudara, dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Satu hari, saudara, saya ini punya penyakit. Penyakitnya adalah tidak bisa kena dingin terlalu, tidak bisa kena panas terlalu. Alergi. Sehingga
kalau saya bersin itu bisa sampai puluhan kali. Tidak berhenti. Itu sampai satu kampung bisa dengar. Karena orang tetangga dengar saya suka bersin. Satu kali saya pergi belanja di kios, lalu tetangga saya ini bilang begini, Bapak Pendeta, saya dengar Bapak pun bersin ini, kasihan. Ya. Lalu dia bilang begini, saya ada obat, Bapak mau tidak? Saya bilang, obat apa itu? Ya. Dia bilang, Bapak ini obat ini tidak susah. Tinggal Bapak petik, datang, Bapak rebus dengan air panas, minum, selesai itu penyakit. Ya, saya bilang, kalau begitu baik, saya juga mau. Ya saudara yang diberkati. Lalu setelah dia bilang, tapi itu obat. Ada kata tapi itu bahaya. Ya sudah. Tapi ada itu obat itu Bapak, dia tidak dekat sini. Ya kira-kira mungkin 1 kilo dari tempat ini Bapak. Saya bilang sudah, yang penting Bapak kasih tahu dia pun ciri-ciri, nanti BP ambil. Tapi Bapak, tapi lagi. Tapi satu bilang itu obat jauh. Tapi yang kedua, Bapak tua bilang begini, itu obat itu kalau ambil, mesti matahari semua terbenam. Oh, begitu. Oke. Lalu, baik Bapak, kalau begitu besok sore. Tapi Bapak, ada 3 lagi tapi. Ya. Tapi Bapak habis petik Bapak tidak boleh balik belakang. Jadi Bapak jalan mundur saja. Saya bayangkan jalan mundur 1 kilo. Jalan mundur 1 kilo ini bukan dekat, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya mundur 1 kilo, itu pasti saya tabrak mobil, tabrak motor, ya saya tabrak manusia, itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya jalan mundur karena baru matahari terbenam, orang yang lihat saya, orang akan bilang, Bap tua sugila. Ini hari dia jalan mundur. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya bilang begini, Bapak pun obat itu simpan sah. Ya. Tahu salah, beta sana minum lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, ajaran yang bukan Kristen itu terlalu banyak hari ini. Terlalu banyak yang putar balik. Bahkan ada yang pakai kitab suci juga putar balik. Padahal bukan kebenaran asli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa ada begitu banyak orang Kristen mau percaya? Ada begitu banyak orang Kristen mau ikut penyesat yang muncul di berbagai tempat, karena mereka tidak ginosko, mereka lebih epiginosko, mereka tidak mengenal kebenaran secara baik, mereka tidak bertekun di dalam kebenaran. Dengar baik-baik anak-anak muda, hari-hari ini di mana-mana tempat Anda lihat, buka YouTube, banyak ajaran-ajaran, tapi dengar baik, engkau harus mengenal kebenaran yang engkau terima. Alkitab yang engkau dan saya punyai, kenali secara tepat, sehingga tidak ada ajaran yang membutakan kita. Kita bisa tampil berdiri sebagai orang-orang yang bangkit untuk berdampak bagi banyak orang dengan kebenaran sejati, bukan kebenaran palsu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus kenal Alkitabmu. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenal Alkitab kita. Kalau tidak tuh ketong berat. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi salah satu artikel. Ya karena dikirim pribadi ke saya. Saudara, artikel itu judulnya adalah Penebusan Kristus membuat kita mengalami kekayaan finansial. Wih. Saya baca itu ayat pakai 2 Korintus pasal 8. Mulai ayat 1 dan seterusnya. Lalu saya baca itu artikel lagi, terus lanjut. Dia bilang begini, ini ayat-ayat mengatakan dengan jelas, ini bicara soal finansial. Loh, dari mana dia tahu ini ayat bicara finansial? Padahal di dalam ayat 6 jelas. Saudara, ayat 7 jelas, di sana dikatakan kaya dalam perkataan, kaya dalam hikmat, bukan kaya dengan harta. Sudah saya WA balas dia, terima kasih buat kirimannya, tapi saya kasih masukan kritis sedikit buat Anda. Saudara, saya bilang ini ayat tidak bisa ditafsirkan bahwa Tuhan tebus kita, akhirnya kita kaya raya secara finansial. Saya bilang kamu lihat fakta-fakta di dalam Alkitab. Banyak orang miskin juga masuk surga. Penebusan itu bicara soal keselamatan, bukan soal mau kaya miskin.
jemaat Smyrna, jemaat miskin. Ayat yang kau angkat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 bilang itu jemaat ada dalam pencobaan, miskin berat. Dia jawab, beta bilang begini, bro, mau terima tidak terima kita urusan masing-masing, tapi saya percaya saya punya. Saya bilang begini, kamu salah. Baca Alkitab dengan baik, meneliti kebenaran dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengenal kebenaran. Makanya Paulus bukan hanya bicara soal, saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen, jadi berkat, jadi teladan. Ajaran menjadi penting. Apa yang kamu nyatakan di luar, jika kau tidak mengenal kitab sucimu dengan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah bicara begini. Hanya anak kecil yang kalau ada nasi padang dengan lato-lato. Saya mau tanya saudara juga malam ini, kira-kira anak kecil umur 3-4 tahun dia pilih nasi padang atau lato-lato? Jawab saya. Lato-lato. Nasi padang biar sah. Saudara, lato-lato. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab kita itu ibaratnya nasi padang. Ajaran firman Allah itu nasi padang. Ya. Semua yang lain-lain itu cuma mainan, aksesoris. Ya saudara, ajaran itu penting. Kebenaran itu penting. Mujizat nomor 2, karunia nomor 2. Makanya dalam ayat-ayat ini saudara, Paulus juga bicara karunia loh. Tetapi cuma 1 ayat. Ajaran dia omong dobel-dobel. Saudara. Tapi saya ulang, saya bicara kepada kita semua malam ini. Banyak orang Kristen yang suka lato-lato dibanding nasi padang. Tanya samping kiri kanan, lu suka lato-lato? Waduh. Makanya kalau KKR tuh mesti bikin spanduk besar, mujizat dan kesembuhan ilahi. Itu KKR lato-lato. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran itu menjadi penting. Saudara, ajaran. Saya tidak bilang mujizat tidak penting loh. Mujizat itu bagian sekian, meneguhkan ajaran itu. Bukan berarti dia yang terutama. Jadi jadilah Kristen yang suka kebenaran. Maka saudara akan jadi orang yang berdampak. Percayalah, di mana saja ini tema tidak akan hanya jadi ini tema ini malam. Ya. Kita semua yang ada dari berbagai gereja, denominasi yang berbeda-beda, berdampaklah di gereja saudara masing-masing. Jadilah orang yang mulai berdampak, berpengaruh bagi orang di sekitar saudara. Karena saudara memang mengetahui kebenaran, mengenal kitab suci dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan kalimat ini lagi. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Timotius 4. Saya mau kutip bagian ini saudara. 1 Timotius 4 ayat 6. Lihat ayat ini. Selain mengenal kebenaran, ayat 6 1 Timotius 4. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik. Nah, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dengan jelas, terdidik. Terdidik itu dalam ajaran sehat. Makanya gereja itu menjadi tempat di mana pendidikan ajaran Kristus dinyatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mimbar-mimbar persekutuan doa, mimbar-mimbar KPI itu harus menjadi tempat di mana didikan ajaran kebenaran firman Allah dinyatakan. Maka Anda akan menjadi Kristen-Kristen yang berdampak, berpengaruh bagi lingkungan sekitar kita sekalian. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu harus terdidik. Saudara yang terkasih, kenapa yang pulang tetap selingkuh, tetap minum mabok, tetap saudara lakukan kejahatan? Karena tidak terdidik. Orang kalau terdidik soalnya begitu. Soalnya terdidik, itu soal. Kalau soalnya terdidik memang tingkah laku sana akan jelas. Bagaimana tingkah laku bisa jelas kalau tidak ada kebenaran? Saudara,
Tidak mungkin. Mazmur 119 mengatakan dengan jelas. Lihat ini ayat 9 dan ayat 10. Ayat terkenal nih, Mazmur 119. Perhatikan teks ini, Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 10. Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 10. Mari jemaat Tuhan baca teks ini. Mazmur 119 ayat 9, 10 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, cuma ngantuk kok. Lebih keras dulu. 1, 2, 3. Ayat 10, 1, 2, 3. Saudara lihat itu ayat 2 jelas. Bagaimana orang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan jaga sesuai dengan firman Allah. Ya. Makanya malam ini saya mau pesan buat kita semua yang hadir. Orang-orang muda, kalau you mau berdampak, ingat baik-baik, pesan ini tidak boleh dilupakan. Mulai hari ini, tekun di dalam ajaran firman Allah. Dia terdidik dalam kebenaran. Semakin ginosko mengenal kebenaran dengan sungguh. Kalau saudara jadi Kristen begini, mau lepas di hutan, mau lepas di kota, mau lepas di mana saja, ini orang akan membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bangkit? Satu, ajaran mesti menjadi fondasi. Dua, kita menemukan di dalam teks yang kita baca tadi di ayat yang ke-6, ada dikatakan di sana Paulus menyatakan begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik, pelayan Kristus. Saya mau garis bawahi kata pelayan Kristus. Kata pelayan Kristus ini dipakai kata diakonos, yang artinya adalah pengatur rumah tangga. Seorang yang diberi tugas untuk mengatur rumah tangga. Dalam hal apa? Dalam hal makanan. Dalam hal saudara menyediakan hidangan. Itu yang namanya pelayan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, identitas ini kita tidak boleh lupakan. Ini identitas yang Kristus berikan kepada kita semua. Kebangkitan Kristus itu menjadikan saudara dan saya menjadi murid-muridnya. Dengar baik-baik. Kebangkitan Kristus itu menjadikan kita semua murid-muridnya. Dari mana kita tahu? Perintah agung yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-28 tadi jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau saudara menjadi percaya kepada Kristus, saudara dan saya sedang mengambil keputusan untuk menjadi murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan yang siap memberi makan, menjadi diakonos di dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bilang samping kiri kanan, suka makan berapa banyak? Omong dulu, saudara. Suka makan berapa banyak orang? Kalau saudara cuma jadi Kristen yang ngomong bangkit dan berdampak, bangkit dan berdampak. Berdampak di apa? Saudara, berdampak di mana? Kalau berdampak tidak memberi asupan makanan sama sekali, tidak memberi pengaruh dengan saudaraku melayani orang lain, menjadi seorang diakonos, maka Anda bukan menjadi orang Kristen yang berdampak. Orang Kristen yang berdampak itu di mana dia ada, dia kasmakan orang secara rohani. Dia menjadi orang yang mengerti, saya pelayan, saya jadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Amin. Dong ada TikTok, madongsan kasmakan orang lewat TikTok. Dong bikin apa di TikTok? Tung 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 tung. Anak ini apa ini? Separuh begini. Ini dong nih. Orang lihat lu pun TikTok seorang mau muntah. Karena kamu tidak jadi berkat apa-apa.
Kamu tidak tahu identitasmu itu pelayan Kristus. Kalau orang tahu identitasnya pelayan Kristus, dia akan bangkit dan berdampak. Perkataannya beda, kesucian hidupnya akan jelas, kesalehan akan nyata, karena dia tahu dia pelayan Kristus. Amin. Memang Tuhan kirim hujan supaya yang di luar lar masuk di tenda. Iya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari masuk di tenda sebelum kita basah. Saudara yang terkasih, ini ingat, jadi kita tidak boleh lupa, ya. Kita mesti tahu ini kita punya identitas dulu sebagai pelayan Kristus. Sebab tanpa menjadi pelayan Kristus, tidak ada. Semua orang akan datang jadi jemaat yang duduk pulang, duduk dengar pulang. Karena dia tidak mengerti bahwa dia mau siap kesemakan orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini penting buat kita. Makanya tadi saya mulai dengan ajaran terlebih dahulu. Kalau Anda dan saya sudah hidup di dalam ajaran itu bagian yang akan kita bagikan buat orang lain. Karena kita tahu, saya pelayan diakonos, saya pelayan Kristus. Jadi tidak berimbang. Kalau saudara pakai ini ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 12 untuk saudara jadikan tema, tetapi saudara tidak mau mengikuti apa yang Timotius implementasikan, Timotius wujud nyatakan di dalam hidupnya, itu ayat tidak berimbang. Karena kalau kita tafsirkan ayat ini, orang muda yang berdampak, ini kaitannya Timotius. Siapa Timotius? Dia diakonos, dia pelayan Kristus. Dia adalah orang yang memberi makan kepada banyak orang secara rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu malam ini penting buat saudara semua yang hadir. Tuhan butuh orang-orang yang siap jadi pelayan Kristus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu pelayan Kristus. Ya. Di tempat kerja mesti tahu diri, beta ini pelayan Kristus. Bukan orang yang kasih makan beta yang kasih makan orang. Secara rohani. Jadi beta omong juga mesti jaga hati beta pun kata-kata. Oh, beta kalau kasih naik status di TikTok, di Facebook, ingat beta pelayan Kristus. Ya. Jangan sampai kau tidak tahu kau pun diri itu pelayan Kristus, sehingga kau harba biruk. Saya ulang lagi, harba biruk. Makanya nona-nona yang pakai rok umpan, dia memang pelayan setan. Pelayan setan. Makanya dia akan sembarang layani setan, kasih makan setan. Makanya dia pun kasih makan tuh jadi pelakor, perebut laki-laki orang. Ya saudara, makanya dia pun kasih makan tuh tadi saya bilang, kasih masuk laki-laki bola-bola di kamar kos. Itu karena dia memang bukan pelayan Kristus, dia pelayan setan. Anda ingat? Makanya ini ayat jelas nih. Mari betul lihat ini ayat 1 Korintus pasal 6. Tampilin ayat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ini 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tampilkan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Betunggu. Siapa yang tenis ini ayat? Oh. Sudah? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan, ayat ini jelas diperintahkan kepada kita semua untuk muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tuhan perintahkan karena kita ini sudah dibeli lunas harganya. Kita jadi pelayan Kristus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Paulus bicara soal pelayan Kristus, dia kaitkan dengan orang yang bukan pelayan Kristus. Dipakai kata menggunakan cap mereka. Lihat ini ayat ya, 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Perhatikan, 1 Timotius 4 ayat 2. Jadi kalau orang pakai cap mereka ini cap yang palsu. Kita juga punya cap, karena kata cap itu sudah berkaitan dengan materai, berkaitan dengan sesuatu besi panas yang kemudian ditempelkan ke tubuh binatang pada waktu itu. Ya, kalau saudaraku binatang dan juga kepada tubuh budak itu dikasih cap materai. Lihat ini ayat. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap
cap itu lagi. Kita punya cap itu darah Roh Kudus yang memateraikan kita waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam suratan Efesus 1 ayat 13-14. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam kotongku hidup, jadi kotongku materai, berarti kotong ini siapa? Pelayan Kristus. Kita ini pelayan Kristus, bukan pelayan dunia lagi, sehingga kita hidup tipu daya, kita hidup model kayak penjahat, kita hidup model kayak orang gila. Ini karena kita tidak tahu cap apa yang ada dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Rasul Yohanes pernah bilang begini ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Mari tampil itu ayat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Oke, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini bicara soal ajaran. Nabi palsu ini ajaran palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu ini, yang memateraikan kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita ini otomatis bisa kalahkan itu ajaran-ajaran yang tidak benar, saudara, yang ada di dunia ini, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini, yang tadi saya katakan itu, semua kita bisa kalahkan kalau kita tahu Roh Kudus ini sudah memateraikan saya. Saya ini pelayan Kristus, saya ini hamba-hamba Tuhan. Semua kalau menyadari dirinya hamba Tuhan, maka hidup ini jadi berkat, jadi saksi. Orang sanakan sembarang, orang sanakan harba biru, sungguh. Tapi ada banyak orang yang tidak rasa diri bahwa dia ini hamba Tuhan. Saudara rasa diri kalau dia pelayan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hari ini saya mau ingatkan buat semua orang-orang muda, perkataanmu akan jadi berkat, kesaksian akan jadi berkat, kecuali kamu tahu saya ini pelayan Kristus. Saya sudah beli dan harganya telah lunas. Saya sudah dibeli oleh Kristus, harganya telah lunas dibayar, dan diri saya sudah memakai cap materai, dan materai itu adalah materai Roh Kudus yang menjadikan saya milik kepunyaan Allah sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah tegur orang isap rokok. Dia bilang begini, Bapak, uang-uang beta punya, tubuh-tubuh beta punya, paru-paru beta punya, mau rusak beta yang rusak. Ini orang son tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau Kristus sudah mati dan bangkit buat dia. Dia tidak tahu kalau dirinya sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kalau saudara baca di 1 Korintus 6, ini dia pun konteks itu, jemaat Korintus itu saudara membiasakan diri dengan percabulan. Jadi dong ini tiap hari bercabul, itu anggap sama kayak makan hari-hari. Jadi kalau makan sehari 3 kali, bercabul juga begitu. Karena di Korintus itu ada bukit Akro Korintus, yang mana ada 1000 wanita yang siap menjadi pelacur di sana, melacurkan dirinya. Sehingga orang kalau mau lakukan seks di Korintus itu bukan sesuatu hal yang asing, sesuatu hal yang sudah tabu buat mereka. Mau bikin seks itu kapan saja terserah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Rasul Paulus tulis ini ayat, jemaat, bosong beda. Yesus sebeli bosong, lunas dibayar. Jangan kayak orang Korintus yang belum kenal Tuhan. Jangan bikin diri kayak orang Korintus yang belum bertobat. Kau Kristen yang sudah ditebus. Tubuhmu itu bait Allah. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kayak orang dunia di Kupang. Lusuh ditebus. Saudara yang diberkati, di kampus jadi berkat, beda. Ya, karena tahu diri, beta pelayan Tuhan, beta pelayan Kristus, beta mau kasih makan orang banyak. Dengan cara apa? Bukan khotbah dahulu, bukan saudara yang diberkati Tuhan ngomong ke beta di atas mimbar begini, lewat potongku hidup. Kan Rasul Paulus katakan di ayat 12 tadi, lewat lu pun kata-kata lu kasih makan orang, lewat lu pun tingkah laku lu kasih makan orang, lu menjadi pelayan Kristus yang baik.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh abaikan ini. Jadi saya ulang, bagaimana Anda bisa jadi seorang yang bangkit, menjadi berkat, berdampak? Satu, ingat, ajaran mesti ditekankan. Cinta ajaran. Kedua, ingat statusmu hari ini. Saya pelayan Kristus. Kalau saudara ingat itu, hidupmu akan menjadi orang yang berdampak bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berdampak? Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 14. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, kalau ayat ini kita perhatikan, maka saya mau menerapkannya begini, ya. Bisa ayat ini diartikan secara umum, itu berarti bahwa saudara dan saya ini memiliki karunia yang dipercayakan oleh Tuhan, ya. Karunia yang dipercayakan oleh Tuhan, bukan saja lewat penumpangan tangan. Kalau ini dalam kasusnya Timotius, ya. Tetapi saudara, banyak kali kita temukan dalam hidup kita setiap hari, ya saudara, orang Kristen itu semua punya karunia. Belum tumpangkan tangan di atas dia juga, ketika dia percaya kepada Kristus, dia memiliki karunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita ini, Tuhan mau kita jangan lalai untuk pergunakan itu bagi kepentingan kerajaan Allah. Makanya saudara, waktu Paulus bicara soal mengucap syukur atas kebangkitan Kristus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Perhatikan ayat ini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada kata begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, selain dia bilang berdiri teguh, jangan goyah. Lalu yang ketiga dia bilang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini konteksnya kebangkitan Kristus ini. Saudara, orang-orang Kristen yang mengalami kebangkitan Kristus, orang-orang Kristen yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia akan tahu apa yang dia harus kerjakan bagi Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada dia, dia akan implementasikan, dia akan terapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kata giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, ini dipakai kata perisau pantote ergon. Kata perisau itu artinya, saudaraku, seluruhnya atau seutuhnya. Lalu dipakai kata pentote. Pentote itu artinya sepanjang hidup atau sepanjang waktu. Jadi seutuh, seluruhnya, sepanjang waktu. Ergon itu lebih tepat juga diartikan bukan hanya pekerjaan, tetapi perbuatan-perbuatan. Karena kata ergon itu muncul dalam perjanjian baru beberapa kali, yang diartikan perbuatan-perbuatan. Jadi seluruh perbuatan kita sepanjang kita hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, itu semua harus untuk kemuliaan bagi nama Allah. Makanya kita makan juga untuk kemuliaan Tuhan. Paulus katakan dalam suratan 2 Korintus 10 ayat 31 atau 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Saya lupa. Ya, 1 Korintus 10 31 atau 2 Korintus 10 ayat 31. Ayatnya banyak, ayat 1 2-nya lupa. Saudara, makan atau minum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berpakaian untuk kemuliaan. Saya tafsirkan lanjut, ya. Berpakaian untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma pasal 11 ayat yang ke-36, Paulus berkata, segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau begini, masa hidup kita tidak jadi berkat? Jadi berkat pasti. Saudara, tidak ada anak muda yang mete game, tidak jelas. Tidak ada. Itu karena dia tidak tahu dia pun hidup itu perisau pantote ergon. Makanya apalagi liburan begini. Tidak ada anak muda, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tidurnya sampai jam 9 matahari sunai, dia masih pasang ini hanya setan dong, sah. Tidak ada, karena orang tahu orang hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sana ada yang begitu. Tidak ada yang pemalas
pergi gereja. Tidak ada. Karena dia tahu hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada orang yang dipaksa melayani. Tidak ada. Karena orang tahu bahwa dia hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu ini, botol doma dia setengah mati. Lu doma dia ini berat. Ya, karena memang dia tidak tahu. Ketemu boleh kasih ingat ade, ingat. Jantar lalu mete. Ya saudara. Mana dia mau pusing? Coba mete baca Alkitab baik. Ini mete yang tidak jelas. Separuh mete nonton film Korea. Bodoh dengar. Emosi ya kadang-kadang. Nonton film Korea, baru sampai menangis. Lu menangis tidak dapat doi, dia menangis dapat doi. Bodoh, mereka tahu. Makanya menangis. Ya. Ini orang yang sana sadari dia pun diri ini. Bahwa Tuhan subeli, beta lunas dibayar, bepu hidup ini seharusnya pakai. Jangan lalai dan pekerjaan Tuhan. Jangan lalai. Itu karunia. Lu ada karunia tuh bagus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu karunia ada. Lu cocok itu kalau main drama. Ya tuh kan lu kan nonton, senangis. Apalagi main drama. Jadi lu tuh tiap minggu mesti perankan drama. Jadi khotbah tentang Yusuf. Lu mesti main drama tentang Yusuf. Ya. Saudara yang terkasih dalam ini karena ada karunia khusus ini. Daripada lu nonton film yang tidak jelas ini. Maka bacalah Alkitab dengan baik supaya lu tahu peran Yusuf. Coba orang baca Alkitab baru sampai menangis tuh masih masuk akal lah. Ya, ini nonton film. Sulagi itu bahasa betul sen mengerti. Sincang pecah siapa pakai. Baru dia bilang, lu pikir itu bahasa dari Kolbano? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, kadang-kadang kita tidak tahu kita pun hidup ini untuk apa. Makanya kita tidak jadi berkat, tidak berdampak. Tadi pagi saya diberkati dengan khotbah. Saya nonton di YouTube, saya biasa ikuti ya. Khotbah beberapa pendeta. Saudara. Pak Esra bilang begini, saya dengar Pak Esra pengkhotbah. Cat rambut tuh baik kosong deh. Baik. Rambut merah. Tapi Pak Esra bilang, kalau Anda cat rambut merah, saya cat rambut hijau bernaik mimbar. Anda bilang apa coba? Padahal cat rambut son dosa. Tapi beta jadi batu sandungan. Semua orang akan ngomong pasti. Lumut supindah di bab topung kepala. Kan hijau. Saudara yang terkasih. Lah iya. Makanya segala sesuatu itu waktu mau pikir ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan atau sonde. Bikin apa-apa tuh pikir, jangan bikin dulu baru pikir. Bikin habis baru pikir. Coba tadi jangan baik. Itu salah tuh. Pikir dulu baru bikin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya pernah tanya anak muda yang hamil di luar nikah. Saya tanya, kok kenapa lu selalu jaga diri bapak? Mama. Sudah salah omong ya, dia jawab saya begini, bapak, beta cuma nyasal bapak. Kok sudah jadi menyasal? Harusnya lu sebelum buat tuh lu pikir. Kira-kira kalau begini dia pun dampak apa? Dia pun jadi apa? Pikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah kadang-kadang kita ini lupa. Aduh Tuhan. Beta ini orang yang sudah diberi karunia oleh Tuhan. Ini karunia ini beta mesti pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan bikin yang gila-gila aneh-aneh. Mesti lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semua. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara jadi Kristen begini saya ulang. Ini tema ini gampang. Bangkit dan berdampak akan jadi. Karena semua kita tahu diri betul. Saya Tuhan kasih karunia nih. Ada kelebihan, ada kemampuan yang Tuhan kasih buat saya. Lakukan itu bagi pekerjaan Tuhan. Saudara. Ada orang kan mulut manis yang tukang barayu perempuan dong tuh.
Mulut manis ke minyak. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, Anda ini kan diberi karunia oleh Tuhan untuk berkata-kata. Nah, itu karunia berkata-kata tuh pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebenarnya lu ini calon pembicara yang hebat. Tapi lu salah, lu pakai bicara untuk menyesatkan orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ya, karena itu malam ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 poin penting ini Anda jangan lupa. Kalau Anda mau jadi bangkit dan jadi dampak di sekitar saudara seperti yang dikatakan 1 Timotius 4 ayat 12. Tiru apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Ajaran firman Tuhan mesti mantap. Bertekun tiap saat, mulai cinta kebenaran, cinta kebenaran, cinta kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan mus pendeta tuh. Saya suka ada orang-orang yang tidak sekolah teologi, tapi belajar Alkitab dengan begitu sungguh. Saudara, apalagi kita yang belajar, mesti lebih sungguh lagi. Yang kedua, ingat baik-baik, saya pelayan Kristus. Dibeli dan harganya lunas dibayar. Yang ketiga, ingat, saya ini punya karunia. Saya dipakai karunia semua yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergunakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara jadi Kristen yang begini, saya ulang, hidupmu di mana saja akan berdampak bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita semua tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Pemain musik semua maju ke depan. Sudah di depan, siapkan pujian buat kita. Singers maju ke depan, dan kita semua akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Suaramu kudengar memanggil diriku.